Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang speech ya. Speech itu adalah pidato. Oke, kita lihat ya next ya. Oke, what will we learn? Nah, pertama kita akan ngebahas what is speech dalam bahasa Inggris ya. Lalu how to make a speech in English ya. Jadi bagaimana cara membuat speech dalam bahasa Inggris. Speech itu sendiri artinya apa sih? Ya, artinya berpidato ya. Sekarang kita lihat dulu apa sih speech itu. Nah, secara literal atau literally, a speech is simply an official verbal presentation that is meant to achieve a certain goal. Jadi speech itu atau pidato itu adalah simply an official verbal presentation ya. Jadi presentasi secara verbal yang ya official ya, jadi resmi tapi tetap simple. Jadi that is meant to achieve certain goal. Jadi ada tujuannya tersebut ya. Nah, tujuannya di sini apa? Kita misalnya for example kita akan membuat farewell speech. Jadi pidato perpisahan. Jadi tujuannya apa? Untuk mengucapkan selamat tinggal atau selamat berpisah. Itu ya. Next kita lihat how to make a speech. Bagaimana sih cara membuat speech itu? Nah, di sini Bu Angti masukkan tips ya, tips untuk membuat speech, untuk menulis speech. Jadi yang pertama, before we write the speech, we have to know the purpose. Jadi kita harus tahu dulu tujuan dari kita membuat speech ini. Apa tujuan kita? Ya, and then the second one, we have to know our audience. Nanti kita harus tahu dulu speech kita itu untuk siapa, penontonnya atau pendengarnya itu siapa. Apakah teman-teman sekelas, apakah guru, atau misalnya di depan umum ya, tamu-tamu undangan misalnya seperti itu ya, atau misalnya tamu-tamu penting. Kita harus tahu dulu audiens kita itu siapa. And then the third one, we have to know the length. Jadi kita itu harus tahu lamanya. Biasanya kan dikasih waktu nih saat kita mau berpidato itu berapa lama ya, misalnya for example 3 minutes, 5 minutes, or even 10 minutes. Jadi kita harus tahu dulu ya. And then write, revise, practice, revise, practice. Jadi kita tulis dulu, lalu kita revisi ya, diperbaiki apakah ada yang harus diganti atau tidak. Lalu kita practice, kita latihan mengucapkannya ya, atau membacakan speech-nya. Terus kita revisi lagi in case ada yang gak enakin atau gimana. Lalu kita practice lagi. Kalau masih ada yang perlu direvisi, revisi lagi. Terus kita practice lagi. Kenapa? Because writing a speech, it cannot be a day. Ya, tidak bisa langsung sekali jadi, tapi biasanya harus membutuhkan waktu ya. Jadi tidak bisa sistem SKS, sistem kebut semalam, apalagi sejam ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke universal structure-nya. Universal structure itu maksudnya susunan dari pidato itu secara universal ya. Nah, yang pertama itu tentu saja introduction. Nah, setelah introduction kita masuk ke opening statement. Nah, di sini ada make a great opening statement. Nanti dijelaskan great opening statement itu seperti apa ya. Nah, lalu structure your speech ya. Kita lihat satu persatu. Nah, pertama kita masuk ke introduction dulu ya. Nah, introductionnya pertama, saat kita mulai speech kita, we have to introduce ourselves. Jadi jangan langsung ngomong aja bla 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 gitu ya, langsung tidak. Tapi ada pembukaannya dulu. Pertama, we have to introduce ourselves. Jadi kita kenalan dulu sama diri kita. Hello, my name is Afri. I am from SD Islam Ibnu Sina. Example gitu. Setelah kita introduce ourselves, introduce our topic. Topik yang akan kita bicarakan di pidato. Ya, jadi jangan langsung intinya apa tanpa kita memberitahu. Oh iya, maksudnya itu temanya itu kita akan bahas ini. Saya tidak bisa ya. Nah, lalu setelah kita introduction, setelah kita memperkenalkan diri, nah itu kita make a great opening statement. Jadi setelah kita memperkenalkan diri, memperkenalkan topik kita buka dengan kalimat ya, atau statement untuk pembukaannya.
pertama kita bisa ngambil sebuah question. Jadi ini itu adalah pilihan ya. It can be a question, it can be a surprising statement atau famous quotes ya. Jadi bisa pertanyaan, opening statementnya itu ya, bisa surprising statement atau misalnya pernyataan yang menggemparkan misalnya, atau famous quotes ya. Ini yang biasanya dipakai itu famous quotes ya, quotes terkenal ya. Nah itu untuk opening statements kita. Nah baru kita masuk ke structure dari speech kita, susunannya. Nah tadi sudah introduction, opening statement, baru kita masuk ke main body. Main body ini biasanya dibagi menjadi 2 atau 3 poin ya, yang terlalu panjang ya. Jadi divided itu 2 or 3 points atau 2 atau 3 paragraf. Jadi biasanya points-pointsnya ini berupa paragraf ya. Jadi bisa kita bagi menjadi 2 atau 3 paragraf. Setelah itu baru kita pasang conclusion kita. Ya, conclusion itu seperti apa? Misalnya kesimpulan dari apa yang sudah kita sampaikan ya, sudah kita sampaikan dalam pidato kita. Nanti Bu Afri akan kasih contoh speech ya, salah satu teks dari speech. Nah, nanti kalian coba buat teks pidatonya masing-masing. Bu Afri kasih waktu 1 minggu. Jadi next week itu akan langsung diperiksa sama Bu Afri. Jadi dikumpulkannya next week ya, saat pelajaran bahasa Inggris minggu depan. Karena kenapa? Tadi yang I told you earlier, jadi dalam membuat pidato itu tidak bisa hanya sekali jadi, itu butuh waktu. Jadi write and then di revise ya, direvisi, terus praktis dulu, latihan dulu, baru revisi lagi, praktis lagi, kalau ada yang perlu direvisi, direvisi lagi, kalau tidak berarti itu sudah bagus ya. Oke, untuk materi hari ini hanya segitu saja dari Bu Afri. Jadi nanti coba kalian bikin speech-nya ya sendiri-sendiri. Jadi ini adalah sebuah project lesson ini ya, project dari speech-nya. Oke, kalau gitu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, you can text me ya or call me. That's all for today. Thank you for your attention and your time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.